Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran yubarak fih. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 6A yang senantiasa Ustadz dambakan, Ustadz berharap semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz berharap semoga keluarga besar kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku kelas 6A yang soleh, pada suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ni'matani magbubun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh." Pada suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua kenikmatan yang sebagian besar manusia terlena dengannya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu lapang. Diriwayatkan oleh Muslim nomor 4162. Anak-anakku yang soleh, kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu nikmat sehat jasmani atau sehat rohani. Mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, tangan kita bisa bergerak, kaki kita bisa melangkah, hati kita bisa merasakan, hati kita bisa senang, sedih, dan lain sebagainya. Semua kenikmatan kesehatan tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah sewajarnya kita sebagai seorang muslim bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Bagaimana cara mensyukuri kesehatan yang telah diberikan Allah kepada kita? Syukur yang bisa kita lakukan dengan 3 hal, yaitu syukur dengan hati kita. Hati kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa qanaah. Apapun yang telah diberikan Allah kepada kita, kita terima dengan lapang dada. Insya Allah itu terbaik bagi kita. Dan begitupun juga kita berhusnudzon kepada sesama umat Islam. Apapun yang dilakukan oleh saudara kita umat Islam, maka itu adalah insya Allah baik bagi kita, baik bagi dirinya dan juga baik bagi umat Islam. Yang kedua adalah syukur dengan lisan kita. Kita berusaha dengan sebaik-baiknya menggunakan lisan kita untuk berkata perkataan-perkataan yang baik. Senantiasa kita gunakan untuk memberi nasihat kepada orang yang membutuhkan, baik nasihat dalam kebaikan ataupun nasihat dalam kesabaran. Yang ketiga adalah syukur dengan anggota badan kita. Kita gunakan pikiran kita untuk berpikir pikiran-pikiran yang positif. Kita gerakkan tangan-tangan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Kita langkahkan kaki-kaki kita untuk melangkah ke tempat-tempat yang terpuji. Begitu juga mata kita gunakan untuk melihat sesuatu yang baik. Begitu juga lisan kita untuk melakukan perkataan-perkataan yang terpuji, perkataan-perkataan yang baik, di mana itu adalah mengandung banyak manfaat. Anak-anakku yang soleh, selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas nikmat kesehatan yang telah diberikan kepada kita, maka mari kita iringi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat sehat, baik kesehatan mata kita, baik kesehatan pendengaran kita, baik kesehatan diri kita, baik kesehatan keluarga-keluarga kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berilah saya kesehatan di dunia maupun di akhirat. Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, berilah saya kesehatan pada pendengaran saya.
Allahumma afini fi basari. Ya Allah, berilah kesehatan pada penglihatan saya. Kita memohon supaya kita diberi kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang kelas 6A yang soleh, nikmat yang kedua adalah nikmat waktu lapang. Sesungguhnya waktu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Apalagi di saat-saat ini banyak waktu longgar yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan amal-amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan waktu lapang yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk saling menasihati baik dalam kebaikan maupun dalam kesabaran. Jangan sampai kita menjadi orang yang tertipu atas kelapangan yang telah diberikan Allah kepada kita. Dan semoga wabah yang melanda umat Islam di seluruh dunia ini segera berakhir dan kita bisa segera dipertemukan Allah Subhanahu wa taala secara tatap muka, belajar bersama di madrasah yang kita cintai, belajar bersama menimba ilmu di madrasah yang kita banggakan, sehingga kita pun menjadi orang yang berguna, baik berguna di dunia ataupun berguna di akhirat.